Semoga kita selalu sehat dan bahagia terus ya. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sih kalau kita ternyata mencintai orang yang salah di dalam sebuah hubungan, baik itu berpacaran maupun berada dalam pernikahan gitu ya. Kadang-kadang kita merasa atau punya pemikiran kok kayaknya nggak asik banget ya hubungan ini gitu ya. Kayaknya ada yang salah. Terlebih misalnya kita merasa bahwa selama ini adalah pasangan kita adalah orang yang salah atau kurang tepat gitu ya, yang berada dalam hubungan ini. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya akan memberikan tips singkat bagaimana sebetulnya mengenai hal yang bisa kita lakukan ketika kita merasa bahwa kita mencintai orang yang salah. Nah, yang pertama adalah kenali apa yang sebetulnya ada di dalam hubungan itu. Yang juga gak kalah penting rasakan bagaimana hubungan kita berjalan di dalam permasalahan yang timbul. Bisa jadi kita mencintai orang yang salah karena dia misalnya terikat dalam pernikahan yang resmi gitu ya, hubungan yang resmi sebuah pernikahan. Atau bisa juga kita mencintai orang yang salah karena ternyata dia bukanlah figur atau sosok yang baik, karena ternyata seiring dengan waktu gitu ya, kita jadi tahu sifat aslinya dia, bahwa dia suka melakukan tindak kekerasan itu yang tentunya membuat kita nggak happy ya, nggak nyaman gitu ya. Jadi buat sobat revenge yang mungkin sedang mengalami gitu, berada dalam hubungan yang kok kayaknya dia salah gitu, maka kenali terlebih dahulu apa yang salah, apakah hubungannya, apakah orangnya gitu ya. Dan kita perlu memiliki batasan-batasan yang dianut oleh norma. Kapan hubungan itu dikatakan salah, kapan hubungan itu dikatakan baik-baik saja. Karena idealnya hubungan tentu harus banyak happy-nya ya dibandingkan sedihnya gitu. Yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan gitu ya solusi terhadap kekeliruan yang kita rasakan terhadap orang gitu ya atau pasangan kita, adalah memberi jeda terhadap diri sendiri. Artinya kita perlu untuk memberikan waktu kepada diri sendiri untuk berpikir dan berefleksi gitu ya. Dalam sederhananya berefleksi itu mengurai kembali peristiwa-peristiwa, menilai kembali kejadian-kejadian yang kita rasa kita cukup keberatan dengan hal itu. Ya, dengan memberi jeda ini juga sangat penting karena kita belajar untuk bersikap objektif tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak yang memang bisa mempengaruhi keputusan kita nantinya. Yang ketiga, yang terakhir adalah decide atau putuskan. Ya, kita perlu untuk mengambil sikap di dalam menyelesaikan persoalan ini. Apakah kita akan terus berada di dalam hubungan itu, atau sebaiknya kita menyudahi hubungan itu. Dan ketika kita berusaha untuk menilai sebelum membuat keputusan dan ada di tahapan decide atau memutuskan langkah yang akan kita ambil, kita bisa mengevaluasi sebetulnya hubungan yang sehat itu seperti apa. Steinberg, seorang ahli psikologi, mengungkapkan teorinya mengenai cinta, bahwa cinta itu dibangun dari elemen-elemen komitmen, intimacy, dan passion atau hasrat. Jadi ketika di dalam sebuah hubungan hanya ada salah satunya saja, maka hubungan tersebut udah deh dijamin nggak sehat gitu ya. Jadi kita perlu untuk menilai kembali apakah selama ini pasangan kita hanya memiliki salah satunya saja, misalnya hanya berhasrat saja, hanya passion saja, hanya ingin melakukan aktivitas fisik saja tanpa ada komitmennya gitu ya, dan membangun kedekatan secara jangka panjang, atau pasangan kita punya tiga hal itu yang lengkap gitu. Jadi kita cek dari situ, karena idealnya hubungan yang sehat adalah hubungan yang happy buat dua orang ya, bukan hanya satu orangnya saja. Jadi kembali lagi saya rangkum, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengenali terlebih dahulu
persepsi salahnya itu di mana gitu ya. Lalu memberi jeda, kita bisa lakukan break dalam hubungan tersebut untuk sama-sama berpikir dan menjaga objektivitas. Yang ketiga adalah bagaimana kita mencoba untuk mengambil langkah atau memutuskan will you stay in that relationship atau leave gitu ya. Saya mau terus ada di hubungan ini atau sebaiknya saya sudahi saja, karena evaluasi atau penilaian yang juga dikaitkan dengan tentunya perasaan, kemudian pengalaman, intuisi, itu memberitahu saya langkah yang akan saya ambil. Baik, itu saja tips dari saya. Semoga bisa berguna dan tentunya kita berharap hubungan yang kita bangun dengan pasangan kita adalah hubungan yang sehat. Terima kasih, sampai jumpa kembali Sobat Revenge.